Salam sejahtera dan salam damai. Selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan, di mana kita akan berbincang bersama-sama topik-topik yang menarik. Bagi Anda yang pertama kali menonton program ini, saya Edi Lindon Masilon akan menjadi host Anda pada hari ini. Dan di episode kali ini, tajuk perbincangan kita ialah istirahat terunggul. Seperti yang kita tahu, kita sekarang ini berada dalam great controversy, peperangan yang besar di antara yang baik dan yang jahat. Dan sememangnya situasi ini membuatkan banyak orang-orang atau umat-umat Tuhan berasa gelisah, penat, tidak tenang, ya. Tapi kabar baiknya ada istirahat bagi kita. Ada istirahat di dalam Yesus Kristus, ada juga istirahat pada hari Sabat. Tapi di atas semua ini ada istirahat terunggul. Nah, persoalannya apakah istirahat terunggul ini? Nah, inilah yang akan menjadi topik perbincangan kita pada hari ini. Dan di sini bersama-sama saya ada para panel yang sudah setia melayani sepanjang episode-episode yang lalu. Dan sebelum kita masuk ke perbincangan kita, saya suka untuk memperkenalkan para panel kita hari ini. Panel pertama, Pastor Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Panel kedua, Pastor Brian. Beliau pada saat ini sedang melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Dan panel ketiga, Pastor Min Sun. Beliau pada saat ini sedang menuntut ilmu di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Selamat datang kepada para panel sekalian dan terima kasih atas kehadiran Anda hari ini. Baiklah saudara dan saudari sekalian, kita pada saat ini kita akan bersatu di dalam doa. Saya minta Pastor Gerard untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab mempunyai peluang sekali lagi untuk berandau, berbincang, bertukar-tukar pendapat, dan juga yang utamanya menyelami dan meneliti, mendalami firman Tuhan. Kami pohon agar Roh Tuhan memimpin dan memberikan kami hikmat untuk menyatakan kebenaran daripada syurga. Terima kasih ya Tuhan, sebab mendengar ini semua kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Gerard. Baiklah, kalau kita mengatakan istirahat yang terunggul ini, menurut pemahaman saya, kalau dibandingkan dengan istirahat-istirahat yang lain, inilah istirahat yang paling hebat, yang terunggul. Seperti saya katakan sebenarnya tadi, kita ada istirahat dalam Kristus, istirahat hari Sabat. Tapi bila kita mengatakan istirahat yang terunggul ini, inilah yang terhebat, terunggul. Persoalannya, bila sebenarnya istirahat terunggul ini akan tiba? Apa tanda-tanda yang istirahat ini mungkin sudah dekat? Bagaimana kita boleh tahu semua itu? Istirahat yang terunggul yang mungkin kita ada dalam fikiran, semua saya pikir panel pun berpikiran sama barangkali, adalah istirahat yang akhirnya kita tidak lagi bergelut ataupun struggle di dunia kita ini dalam pertentangan yang baik dan jahat ini, dalam dunia yang dimana kita lihat kehadiran dosa itu, kita melihat kuasa dosa dalam kehidupan seorang dan kehadiran di dalam dunia ini akhirnya akan berakhir pada kedatangan Tuhan dan selanjutnya untuk kekekalan. Dan itu saya pikir istirahat yang terunggul, dan itu juga yang disebut dalam buku Ibrani apabila dia menyebut mengenai hari yang akan tiba itu. Selepas penulis buku Ibrani ini describe ataupun menyatakan kepada kita mengenai semua heroes of faith, pahlawan-pahlawan iman. Pada akhirnya dia ada menulis di sini, dia katakan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, yaitu apa yang dijanjikan ketika berada di dunia ini, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu ataupun sesuatu yang lebih baik bagi kita, dan itu semua akan kita dapati, kita pada hari dan mereka juga. Dan itu yang dijanjikan di satu tanah yang lebih
lebih unggul, yaitu tanah perjanjian surgawi. Saya suka mengulas ayat yang dituliskan pada halaman pertama ini, 1 Korintius 2 ayat 9, yang mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan itu untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita lihat ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan telah pun menyediakan sesuatu bagi kita yang mengasihi Dia, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan seterusnya diangkat menjadi umatnya. Beberapa perkara yang misteri yang kita tidak dapat bayangkan, ya, yang tidak dapat kita lihat, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan tidak dapat pun kita bayangkan dalam hati dan pikiran kita. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya menarik perhatian saya, karena seperti gambaran akhir itu begitu misterius, begitu penuh dengan tanda tanya, ya, dan apa yang terjadi pada ketika ini sangat mendorong saya, menerujakan saya untuk melihat jauh ke hadapan kepada ketibaan hari itu, karena tidak ada apa yang saya lihat baik terjadi di dunia ini yang saya diami sekarang, terutama sekali pada masa ini apabila kita dihadapkan dengan pandemik global begini, krisis yang besar di seluruh dunia dan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya suka juga untuk berkongsikan ayat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-21 ini, ya, untuk sekurang-kurangnya mendapat a gist, ya, orang kata dalam bahasa Inggris a gist, satu gambaran, walaupun gambaran yang mungkin masih samar-samar, ya, tetapi kalau kita baca dalam buku Wahyu 21 ayat yang ke-4 ini, dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan inilah yang sering kita lihat, ya, berbeza dengan sesuatu yang belum kita lihat, belum kita dengar, ya. Tetapi inilah antara perkara-perkara emosi, perasaan, pengalaman yang sering kita lihat dan selalu kita lihat terjadi. Tangisan, maut, duka cita, ratap tangis, dan semua ini begitu meresahkan, menggelisahkan, ya. Tetapi puji Tuhan, karena Dia telah pun menyediakan satu tempat yang baru, di mana semua yang kita pernah lihat ini akan berlalu, dan yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, yang tidak dapat kita gambarkan keindahannya itu akan datang. Ya, jadi ini satu yang begitu kontras, ya, dibandingkan dengan apa yang nyata, yang kita rasa, yang reality dalam kehidupan kita sekarang, berbanding dengan sesuatu yang menarik, yang begitu indah, yang masih misterius, tetapi nyata, yang akan datang pada beberapa ketika lagi, ya. Kita tidak tahu bila, tapi saya percaya cuma beberapa ketika lagi. Dalam randau-randau yang terdahulu, kita telah menyentuhkan tentang soal istirahat yang sebenar, dan saya telah menyebut ada dua perkara, yaitu rest in Jesus dan bertemu dengan Yesus Kristus. Tapi bila kita lihat yang rest in Jesus ini, kita tidak boleh panggil Dia sebagai istirahat yang unggul, sebab kita akan bangkit lagi, dan untuk menikmati satu istirahat yang sempurna ataupun unggul di dalam Kristus. Nah, tapi di sini saya ingin melangkah lebih jauh tentang istirahat yang unggul ini. Inilah satu destinasi yang kita ingin capai ataupun yang kita ingin tiba. Satu yang saya ingin tanya kepada diri saya sendiri dan mungkin kepada kita semua dan para pendengar, bagaimana dan apa persiapan, persediaan kita supaya kita ini sampai kepada istirahat yang unggul, seperti yang sudah dinyatakan oleh Dr. Gerard dan juga Pastor Brian,
yaitu surga. Apa persiapan yang harus kita lakukan agar kita ini tidak akan kepunan ataupun kehidupan rohani kita di dunia ini tidak sia-sia. Apa yang kita lihat dalam Bible ini, kita benar-benar menikmati istirahat itu yang sesungguhnya, yang dimana kita bercakap yang jiwa kita ini begitu bersih daripada pergumulan. Tidak ada lagi gangguan di sana. Dan kepada saya, ini adalah yang kita harus pikirkan pada hari ini. Persiapan yang harus kita lakukan untuk menuruti, setia, beriman sampai kepada titik akhir kehidupan kita. Supaya jangan kita sia-sia mengikuti Kristus kalau kita tersekat di tengah-tengah jalan. Terima kasih Pastor Minzun. Sebentar tadi Pastor Brian sedang membawa kita ke 1 Korintus 2 ayat 9, dan saya tertarik di bagian terakhir ayat itu. Dia mengatakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan saya persoalan saya, bagaimana yang tidak mengasihi dengan Dia? Adakah mereka tidak akan mendapat istirahat ini? Saya pikir Tuhan memberikan mereka peluang untuk mengasihi Dia. Tiba masanya apabila mereka sudah membuat keputusan untuk tidak mengasihi Tuhan. Tuhan mempunyai firman yang jelas dalam Alkitab. Mereka yang tidak menerima Tuhan itu, makanya mereka tidak mengasihi Tuhan itu, dengan jelas buku Wahyu mengatakan mereka berada di luar. Dan dia menyebut siapa mereka. Ada deskripsi mereka. Mereka yang apa namanya, adalah dia sebut itu dalam buku Wahyu itu ya. dia berkompromi dengan kebenaran, dia bermain-main dengan roh-roh najis dan sebagainya. Ini antara semua yang disebut di sana. So mereka tidak mengasihi Tuhan, hanya mengasihi Tuhan sahaja yang mengikut perintah Dia. So kita harus jelas di sini, walaupun Tuhan itu seorang yang sangat mengasihi, tiba masanya satu keputusan harus dilakukan, di mana mereka yang tidak mengasihi Tuhan itu pada akhirnya tidak ada lagi ruang bagi mereka. Kita boleh melihat ini dalam Wahyu pasal yang ke-16, 15-16 dengan jelas di sana. Walau apapun, bagaimana sekalipun malapetaka yang diberikan oleh Tuhan itu, mereka tidak akan bertobat, mereka tidak akan datang kembali kepada Tuhan. Itu sebab sebelum pasal yang dalam sangkakala itu ya, 7 sangkakala, 7 meterai tersebut, kamu melihat di sana ada hal-hal kecil yang menjadi satu masalah ataupun satu trouble kepada mereka di dunia. Tujuannya supaya mereka kembali kepada Tuhan. Peluang demi peluang, panggilan demi panggilan kepada mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka, sama ada itu panggilan dengan lembut ataupun panggilan yang menggoncangkan seperti gempa bumi dan sebagainya, ataupun pandemik, kematian dan sebagainya, ataupun satu panggilan yang lembut daripada Roh Kudus. Tetap panggilan Tuhan juga untuk mengasihi Dia. Ya, dan ini merupakan satu amaran yang sebenarnya begitu keras. Ya, karena pada akhirnya panggilan Tuhan itu harus diterima, undangan itu harus diterima. Ya, karena untuk mendapatkan istirahat dan mengecapi kemenangan akhir itu, ianya merupakan satu pilihan. It is a matter of choice. Nah, saya suka untuk membawa kita melihat apa yang Yesus katakan dalam buku Matius pasal yang ke-7 ini, dan ini merupakan satu teguran yang saya percaya begitu keras ya. Ayat yang ke-20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Okay. Yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang kita telah bacakan ini, dia ada beberapa perkara yang diberi penekanan di sana. Yang pertama sekali adalah yang diulang, tidak semua yang berseru-seru, ya, dan mereka coba untuk negotiate. Kami berseru kepadamu Tuhan, Tuhan, ya, kami melakukan segala sesuatu demi menggunakan namamu, mengusir setan menggunakan namamu, ya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, saya tidak mengenal kamu, kamu adalah orang yang membuat jahat. Ya, karena apa? Ya, karena daripada buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi di dalam konteks kekristenan pun, ya, kita juga harus sentiasa berjaga-jaga, berwaspada, dan sentiasa mengambil waktu untuk menilai bagaimana perhubungan kita dengan Tuhan, bagaimana komitmennya, dan juga bagaimana sebenarnya kita mengalami perubahan yang murni itu di dalam diri kita secara pribadi, ya, karena mungkin, ya, menjadi Kristen hanya dengan nama ataupun mengikut tradisi yang telah diwariskan kepada kita selama ini, sekadar beragama, ya, tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan apakah kehendak Tuhan itu? Banyak sekali, ya, kita boleh bacakan ayat-ayat seterusnya. Nah, satu daripada kehendak Tuhan itu adalah berupaya untuk mengasihi orang lain, melakukan sesuatu untuk melayani keperluan orang dan sebagainya. Ya, jadi ada action, ya, di sebalik hanya penggunaan nama kita sebagai orang Kristen. Ya, dan ramai juga orang-orang Kristen ini yang sebenarnya mungkin melawan Tuhan, ya, seperti yang dinubuatkan dalam buku Wahyu, ya, dan akhirnya Yesus katakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu, kamu adalah pembuat kejahatan, kamu tidak sadar apa yang kamu buat selama ini, walaupun kamu bertakwa kepadaku dan berseru kepadaku. Saya teringat satu film Piramli yang bertajuk 3 Abdul. Saya suka itu, Pastor. Di mana keluarga Sadik Sigaraga ini sudah dibatal untuk nama-nama mereka sudah dibatal untuk masuk ke dalam pesta. Tapi bagaimanapun dia telah menyogok penyambut tetamu itu, dan kemudian mereka dibenarkan. Dan itu adalah ragam dunia. Tetapi ini tidak akan berlaku nanti urusan kita dengan Tuhan. Kita tidak boleh sogok Tuhan supaya kita dilayakkan untuk masuk ke dalam surga. Apapun jenis sogokan yang kita bagi, Tuhan tidak akan tertarik. Jadi saya lihat di sini, harga keselamatan itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu murah. Dan apa yang Tuhan tuntut dari kita adalah bukan terlalu sukar. Apa yang Tuhan mau dan Tuhan demand dengan kita adalah mengikut kemampuan kita. Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang tidak tercapai oleh diri kita. Artinya kita ini sebenarnya kemampuan ataupun peluang untuk masuk surga adalah dibagi sama rata. Tidak ada yang ini persentase kecil, ini persentase besar. Semuanya terbuka luas. Jadi ini adalah pilihan kita. Mau ataupun tidak, itu adalah pilihan kita. Tuhan tidak mendesak dan Tuhan juga tidak menghalang kita. Kita adalah yang di pihak kita yang membuat satu keputusan penting untuk kegembiraan masa depan kita. Kalau hari ini cara kita tidak begitu serius dengan Tuhan, maka kita akan menuai daripada apa yang kita lakukan pada waktu ini. Terima kasih Pastor Minsun. Ya, sebenarnya tadi dikatakan mesti mengasihi Tuhan. Jadi misalnya saya menerima dan mengasihi Tuhan hari ini, adakah itu bermaksud saya confirm mendapatkan istirahat yang terunggul itu? Adakah boleh diaplikasikan? Adakah kita boleh kasih apply itu perkataan apa nih?
Once you get it, you get it. Adakah itu boleh diaplikasikan? Saya pikir ia harus konstan ataupun berterusan. Kalau waktu itu saja dan kita ambil dia sebagai satu tiket, oh inilah tiket sampai surga. Dan di hari-hari berikutnya dalam kehidupan kita tidak mengasihi, Tuhan akan cancelkan flight. Ya, itu merupakan satu belief ataupun satu kepercayaan yang mungkin begitu bahaya, ya. Untuk mengatakan one safe always safe. Ya, kalau kita memahaminya dalam satu segi, di mana apabila Yesus itu sudah pun bertakhta di dalam hati kita, sudah pun berada di tempatnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita harus melalui satu proses pertumbuhan yang dinamik, ya. Kita tidak boleh kekal berada pada tahap di mana Tuhan menemukan kita. Ya, kalau kita ditemukan dalam keadaan yang berdosa, kita tidak selama-lamanya harus berada pada keadaan yang berdosa. Yesus sendiri mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi apabila kita sudah menyadari kesalahan kita itu, berbaliklah kepada Tuhan dan bertumbuh. Ada transformasi, ada satu bentuk pertumbuhan yang akan mematangkan, menyempurnakan, dan menjadikan kita seperti Yesus. Ultimate goal kita, sasaran akhir kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi seperti Yesus. Ya, jadi itu bukanlah satu kepercayaan ataupun keyakinan yang kukuh untuk mengatakan one safe always safe. Apabila saya sudah mendapatkan keselamatan itu, maksudnya saya akan kekal selamat, ya. Tetapi bagaimana kamu mentafsirkan sepanjang perjalanan dan pertumbuhan kehidupan kamu sebagai orang-orang Kristen? Yesus sendiri mengatakan, ya, orang-orang yang ditemukan itu, mereka yang menyeru Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Tetapi Yesus katakan pada akhirnya, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku. Biasanya mereka yang mengatakan mengenai percaya dan kamu terima, kamu mendapat keselamatan, itu melihat kepada Yohanes 3:16. Memang betul lah, Yohanes 3:16 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun bila kita melihat perkataan percaya itu di sana dalam maksud asalnya, kita boleh terjemahkan itu seperti ini: barang siapa yang terus menerus percaya. Itu yang kita lihat berdasarkan perkataan itu. Jadi kalau kita lihat seperti begitu, mereka yang terus menerus percaya, maksudnya dia bukan statik seperti yang mereka katakan. Dia ada sesuatu yang dinamik dan berkembang, bertumbuh seterusnya. Demikian juga kalau kita melihat perkataan percaya itu sendiri, buku Yohanes mengatakan translate sebagai believing, dia menggunakan participle di sana. Dan setiap kali digunakan dan di-apply dalam diri individu-individu tertentu, kamu melihat bahwa penggunaan perkataan itu dilihat dalam bentuk perkembangan bagaimana mereka percaya kepada Yesus. Contohnya seperti officials itu yang anaknya itu yang sakit itu katakan, baliklah, anak kamu sudah sembuh. Mula-mula dia percaya bahwa apa yang Yesus katakan bahwa anaknya yang sembuh itu akan sembuh. Tetapi dengan menggunakan perkataan percaya yang sama, selepas anak dia sembuh, dia percaya kepada Yesus, percaya dalam Yesus selepas anak dia sembuh, ya. Dan bukan saja dia, tetapi seluruh isi keluarganya. Dan kamu melihat the shift di sana. Yang pertama, level pertama kamu lihat cuma dia percaya saja apa yang Yesus bilang. Tapi yang kedua, dia percaya in Jesus. Dia percaya bahwa Yesus ialah dia. Jadi di sana ada pertumbuhannya, dan Alkitab menggambarkan bentuk kepercayaan itu secara terus-menerus dan menjadi matang. Terima kasih Pastor Gerard. Jadi bagi kita sebagai seorang Kristen yang hidup pada zaman ini, sementara kita menunggu kedatangan istirahat yang terunggul ini, apakah yang patut kita lakukan? Adakah kita just
duduk diam-diam, atau apakah sebenarnya yang patut kita lakukan, bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi mungkin untuk orang yang di luar sana? Kita sebenarnya ada tugas. Saya lebih suka mengatakan amanah. Ya, amanah kita adalah untuk mempertahankan iman kita, memelihara iman kita. Kita sudah percaya kepada Yesus dan kita sudah percaya janjinya untuk kembali dan membawa kita ke tempat istirahat yang unggul itu. Itu kita boleh baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1, 2 dan 3. Dan sementara itu kita ada misi, kita ada tugas, kita ada mandat. Dan mandat kita adalah untuk memelihara mempertahankan, tetapi kita harus berkembang. Ya, kita harus expand dalam iman kita. Dan expand kita bukan hanya secara pribadi, tetapi kita haruslah menambah dengan menjangkau lebih ramai jiwa, untuk memuridkan semua bangsa dan seterusnya. Yesus katakan dalam buku Matius pasal yang ke-28, menjadikan mereka muridku dan mengajar mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan, membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mempersiapkan. Dan Yesus katakan, ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sehingga ke akhir waktu, akhir zaman itu. Dan itu mengingatkan saya kepada Matius pasal yang ke-24 yang saudara Adi tanyakan pada permulaan tadi. Nah, satu yang menarik perhatian saya dalam Matius yang ke-24 ini adalah bagaimana Yesus menggambarkan keadaan pada zaman akhir ini seumpama zaman di mana Nabi Nuh sedang mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan. Pertama sekali dia ingin menyelamatkan ramai orang. Itu sebabnya Tuhan memberikan dia 120 tahun untuk mendirikan atau membina bahtera itu. Dan di samping itu dia menginjil, dia coba menyelamatkan, dia memainkan peranan dan tugasnya. Dia diselamatkan, ya, itu sudah pasti. Tuhan melihat bahwa dia ini adalah orang yang benar, ya, dan dia Ibrani mengatakan dia membina bahtera itu atas dasar kepercayaan dan matlamatnya untuk menyelamatkan seisi keluarganya. Tetapi Tuhan mengatakan tidak ramai yang bersedia, ya, hanya sekadar keluarga Nuh itu sahaja yang masuk ke dalam bahtera itu. Dan kalau kita lihat cerita ini, bagaimana kita masih boleh merasakan istirahat dan suasana aman dan damai itu, karena Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera itu bukan untuk 1-2 hari. Hujan turun selama 40 hari, tetapi untuk supaya air itu subside, ya, untuk surut, saya rasa lebih setahun, ya, sehinggalah mereka boleh keluar dan melihat dunia yang baru yang diciptakan Tuhan. Tapi sepanjang mereka berada selama 40 hari lah, khususnya sewaktu hujan itu dan ribut dan taufan dan guruh dan kilat sabung menyabung itu, bagaimana perasaan kamu? Ya, kalau kamu berada di luar memang binasalah, tetapi sekurang-kurangnya Nuh masih dapat merasai suasana damai dan tentram. Kenapa? Karena dia berada di dalam bahtera. Ya, jadi saya percaya inilah satu misi kita untuk masuk ke dalam bahtera Tuhan, kekal berada dalam bahtera Tuhan. Dan sementara kita sedang berada di dunia yang serba mencabar dan mengancam ini, tapi marilah kita kekal tenang. Ya, saya suka itu, keep calm, ya, kekal tenang, ya, dan setia, pertahankan iman dan bertahan sehingga akhir. Itu ayat yang dia katakan di sana, untuk bertahan sehingga akhirnya. Terima kasih Pastor Brian. Ya, memang sementara kita tinggal di dalam dunia yang berdosa ini memang penuh cabaran, dan ya memang membuatkan kita penat, letih lesu, dan mungkin ada yang gelisah dan mau putus asa. Tapi saudara dan saudari sekalian, marilah kita terus berpegang kepada janji-janji Tuhan dan terus kuat dalam iman kita. Jangan pernah kita berputus asa. Kalau ada di antara kita yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus mengatakan, marilah kepadaku, marilah dan aku akan memberikan kamu istirahat. Ya, dan memang tidak boleh kita elak perasaan gelisah ini.
perasaan tidak tenang, perasaan takut, sebab itulah realitinya. Tetapi sekiranya kita terus kuat dan terus setia kepada Yesus Kristus, di akhirnya nanti kita akan menerima istirahat yang terunggul itu. Jadi ada kata-kata terakhir atau penambahan terakhir dari para panel? Saya rindu untuk mendapat istirahat yang penuh itu. Di dunia ini, walaupun sebanyak mana kita menyebut mengenai istirahat dan kita mau berehat, tetapi ada sahaja yang tidak kena dalam pikiran, dalam hati dan sebagainya. Ada kerisauan, ada kebimbangan dan lain-lain. Walaupun musim cuti, ya, masa kamu mengambil cuti ini, cuti tahunan ataupun cuti sebagainya, masih lagi ada terfikir ini, terfikir itu dan sebagainya. Dan bila tiba masanya itu, walaupun kita mengatakan Tuhan akan memberikan kamu kedamaian, ya, di dunia yang tidak diberikan oleh dunia, ya, itu membantu kita sebenarnya sementara kita menunggu kedatangan Tuhan. Namun istirahat unggul itu merupakan satu kerinduan di mana bila tiba di sana, saya bayangkan tidak ada setitik ataupun setitik pun perasaan ketidaktenangan itu ada dalam hati kita. Semuanya tenang, semuanya tidak gelisah, semuanya dalam bentuk istirahat. Walau sesibuk mana pun barangkali aktiviti kita ketika kita berada di dunia yang baru itu nanti, tetapi tidak ada setitik kegelisahan pun yang akan mengganggu kita nanti. Saya sangat rindu itu. Amin. Saya ingin menambah sedikit tentang rest in peace ini. Ini juga satu topik yang agak ketara dalam Randau kali ini. Apabila kita assure, memberikan jaminan kepada seseorang, kepada satu keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan sayangi itu, kita selalu katakan his soul rest in peace, ya, jiwanya ataupun sekarang ini dia telah mendapat ketenangan, istirahat dengan penuh damai di dalam Tuhan. Nah, kuncinya di sini adalah adakah kita sekadar memberikan penghiburan ataupun jaminan itu, ataupun itu merupakan satu, ya, hanya sekadar penghiburan, ya, tetapi dalam realitinya kita tahu, ya, bahwa untuk mendapatkan damai di dalam Tuhan kita harus terlebih dahulu membuat keputusan, memilih untuk menikmati damai itu sebelum kita mati, ya. Jangan sampai minit-minit saat-saat terakhir pun kita belum mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita sudah didamaikan dengan Dia. Kita sudah percaya akan kuasa penebusannya, ya, dan dosa-dosa kita telah diampuni. Dan saya tertarik dengan satu bentuk pelayanan yang kita sering lakukan, ya, di dalam gereja, terutama kepada mereka-mereka yang sedang menderita penyakit, ya, yang sering memanggil untuk diurapi dengan minyak, dan doa-doa kita adalah kesembuhan, tetapi pada masa yang sama untuk mendamaikan mereka dengan Tuhan, ya, untuk memberikan mereka jaminan bahwa kalaupun, ya, Tuhan membenarkan mereka untuk beristirahat, tetapi istirahat itu merupakan istirahat yang damai, ya, dan assurance itu, jaminan penghiburan itu sudah pasti, ya, tetapi masanya adalah sementara kita hidup, ya, karena jaminan ini tidak harus hanya sekadar hiburan, jaminan, ya, walaupun kita tahu bahwa dalam kehidupannya dia sentiasa memberontak, dia menyangkal Yesus, ya, dia melakukan sesuatu yang bukan menurut kehendak Tuhan, ya, dia tetap berada di dalam dosa-dosanya, ya, dan hidupnya bergelumang dengan berbagai jenis pemberontakan yang kita tahu yang begitu nyata, ya, tetapi akhirnya pada saat dia mati, kita masih lagi sekadar memberikan jaminan itu, ya, dia istirahat dengan damai, ya, dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu peringatan, ya, reminder kepada semua kita, termasuk saya sendiri, ya, untuk memastikan
ya, sementara kita masih diberikan nafas kehidupan, masih lagi menikmati ya dunia ini dan kesenangannya dan juga cabarannya, marilah kita mendamaikan diri kita dengan Tuhan, ya, karena kita tidak tahu bila tibanya ya saat dimana kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir, dan pada waktu itu kita akan beristirahat untuk menantikan kebangkitan. Ya, kalau kita tidak berada dalam Kristus, to rest in peace in Jesus, maka tidak ada kebangkitan. Itulah kematian. Ada kebangkitan, tetapi kebangkitan untuk kebinasaan, ya, tetap bukan kebangkitan untuk kehidupan. Ya, jadi itu yang kita harus sentiasa peringatkan kepada diri kita sendiri. Seluruh episode kita kali ini adalah berpusat kepada kegelisahan, dan kita tidak nafikan kegelisahan yang sempurna dan unggul itu bila bertemu dengan Yesus. Namun perlu kita juga mempunyai damai dalam hati kita sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena itu adalah satu request Tuhan kepada kita juga, dan itu juga adalah bentuk kesaksian kita kepada orang lain di luar sana bahwa mengikut Kristus ini ada damai dan ada pengharapan. Artinya apa yang kita paparkan kepada dunia ini adalah perkara yang damai, yang terserlah di pikiran, di kehidupan kita. Memang kita tidak menafikan 24 hours itu kita akan dalam situasi itu, tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang diperhatikan orang lain, itu bahwa kita ini adalah ikon yang membawa damai kepada orang lain. Baiklah, terima kasih para panel sekalian atas buah pikiran itu, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton sekalian yang sudah setia sehingga ke saat ini. Marilah kita menutup dengan doa penutup, dan saya minta Pastor Minsun untuk doa penutup. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah membawa kami kepada episode terakhir di dalam kuarter ini. Dan terima kasih Tuhan karena satu pembahasan yang begitu menarik, satu pembahasan ide yang begitu luar biasa yang boleh mengangkat semangat iman kami dan rohani kami kepada Engkau. Kami sadar dunia ini banyak cabaran, masalah dan kegelisahan yang sentiasa menyerang dan melanda dalam pikiran kami. Dan kami percaya hanya ada satu perkara yang boleh memberikan kami kekuatan dan pengharapan, yaitu tinggal dalam Yesus yang mempunyai sumber kekuatan, penghiburan, damai sejahtera yang sentiasa melengkapi dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Tuhan di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang episode ini. Dan terima kasih juga Tuhan karena para penonton kami yang sangat setia mengikuti rancangan ini daripada episode yang pertama sampai pada episode yang terakhir ini. Biarlah damai sejahtera menyertai mereka juga dimanapun mereka berada. Karena ini Tuhan, kami pisahkan dengan berkat yang luar biasa dari surga untuk menyertai kami. Karena ini kami minta melalui Yesus Kristus, selamat kami semua. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih Pastor Minsun, terima kasih Pastor Brian, dan juga terima kasih Pastor Gerard. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini, penghujung season kali ini, di mana kita sudah membincangkan mengenai tema berehat di dalam Kristus. Puji Tuhan karena Dia sudah membantu kita untuk belajar dan lebih bertumbuh dalam iman kita. Jangan lupa saudara dan saudari sekalian untuk menyertai kami di season yang baru nanti, episode yang baru nanti, di mana kita akan berbincang mengenai tema yang baru. Saya pasti itu akan membuatkan kita lebih bertumbuh di dalam iman kita, ya. Jadi jangan lupa untuk sertai kami di episode yang seterusnya. Saya Edi Lindan Masilon ingin mengucapkan sekian dan Tuhan memberkati.